Kekerasan selalu ada dimanapun. Ia tak pernah mengenal waktu dan tempat. Aku bertanya pada diriku, mengapa hidup ini keras? Lalu aku teringat, Allah mungkin sedang mengujiku. Untuk apa sih kekerasan itu? Apa untungnya? Apa faedahnya? Kekerasan hanyalah bak sampah di negeri ini yang tak berguna dan sangat merugikan. Aku malu akan zaman Soekarno yang menghentikan kekerasan yang menimpa negeri ini. Namun mengapa kalian kasar pada negeri kalian sendiri? Sungguh hal yang sangat tidaklah pantas melakukan kekerasan terhadap sesama. Apa itu yang dapat disebut hebat? Manusia hebat bukanlah yang dapat menentang. Namun, manusia hebat adalah manusia yang dapat menjaga akhlakul karimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai menghindarkan diri dari tindakan kekerasan menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah menyimak video pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kita semuanya bisa menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan menyajikan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan, apa yang terjadi jika kekerasan terus dibiarkan di sekitar kita? Tentunya kekerasan bukan hal yang baik dan akan berdampak terhadap keburukan. Sebelum itu, mari kita baca Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan perhatikan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Pemahaman secara umum mengingatkan kepada orang beriman
khususnya kaum Yahudi termasuk umat Islam, agar memenuhi semua akad dan janji yang pernah dilakukan. Orang beriman itu banyak memiliki ciri di antara lain memenuhi janji, selalu mensyukuri nikmat dan menyebarkan kedamaian dan tidak melakukan tindak kekerasan, apalagi pembunuhan tanpa hak. Sejatinya Islam agama yang damai dan menenteramkan. Isi dan kandungan ayat dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang pertama, nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya, sehingga membunuh seseorang tanpa hak bukan karena kisos, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia. Yang kedua, penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain. Yang ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kehidupan masing-masing. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Kemudian, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. 1. Menjauhi diri dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. 2. Meningkatkan semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menyangkut kepentingan umum. Dan yang ketiga, menjaga diri dari perilaku sombong dan tindakan melampaui batas, karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui, anak-anakku, kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan atau dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Kemudian, jenis kekerasan terbagi ke dalam dua. Yang pertama, kekerasan sembarang, mencakup kekerasan dalam skala kecil yang tidak terencanakan. Dan yang kedua, kekerasan yang terkoordinasi, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak. Tindak kekerasan juga diartikan suatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersiksa atau menderita baik batin, jasmani maupun rohani. Penyebab perilaku kekerasan tersebut adalah amarah yang tidak terkendali. Bentuk kekerasan. 1. Kekerasan fisik seperti tawuran, menjambak, menampar, memukul, dan lain sebagainya. Yang kedua, psikis, melakukan atau mengancam akan ditinggal, dianiaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kekerasan ekonomi, membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan belanjaan, atau menelantarkan secara ekonomi. Dan yang keempat, kekerasan atas nama agama, seperti halnya terorisme, penghinaan, pencemaran terhadap agama, dan lain sebagainya. Keempat hal tadi itu termasuk ke dalam macam-macam bentuk kekerasan. Mari kita lihat berikut video detik-detik pelajar diserang komplotan begal di Jalan Perjuangan Bekasi sebagai salah satu contoh dari tindak kekerasan. Kejadian tersebut tentunya berdampak tidak baik terhadap korban, apalagi akhirnya pelajar tersebut pun meninggal dunia setelah terjadi pembegalan tersebut. Ini dikutip dari YouTube Tribun Timur. Dari video tersebut kita belajar bahwa tentunya tindak kekerasan sangat berbahaya. Contohnya berikut bahaya perilaku tindak kekerasan. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menghindari diri dari tindak kekerasan? Yang pertama, menahan emosi dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, mempertebal keimanan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menjaga silaturahim dengan orang lain. Dan keempat, bersikap santun terhadap orang lain. Mari jadikan semua bentuk kekerasan yang terjadi sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi pemaaf dan tawadu. Mari jaga kerukunan dan saling menghargai sesama umat beragama. Kemudian, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberi manfaat kebaikan kepada orang lain. Alhamdulillah, setelah kita belajar materi ini,
ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian jawab keempat pertanyaan ini. Yuk kita jaga kerukunan, menjadi pribadi yang cinta damai, budayakan toleransi, saling menghargai antar sesama, dan kita hindari diri dari tindak kekerasan. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.